Om Swastiastu. Saya Kadegana Pandey Prasetya, nomor absen 27 dari kelas 12 S5. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu seniman muda yang membuat ogoh-ogoh di Banjar Seseh, Singapadu ini. Tetap pantengin video saya dan stay tune. Om Swastiastu. Halo semuanya, di sini saya bersama salah satu pemuda yang aktif di Banjar Seseh, yang juga merupakan pembuat dari ogoh-ogoh di Banjar Seseh setiap tahun. Oke, kita kenalkan diri. Halo, nama saya Arya. Saya seniman muda asal Banjar Seseh. Bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana ogoh-ogoh dalam pembuatan ogoh-ogoh di Banjar ini? Baik, terima kasih waktunya. Sekarang saya menceritakan tentang hasil pembuatan ogoh-ogoh di Banjar ini. Kami selaku pemuda dari kecil itu sudah ditanamkan di diri kita bahwa pembuatan ogoh-ogoh ini dilakukan bergotong royong, berbanyaklah untuk skalanya tuh untuk pemuda, untuk anak-anak juga bisa. Baik. Menurut Anda apa yang membuat ogoh-ogoh itu istimewa? Yang membuatnya istimewa, menurut saya pribadi sih gara-gara pembuatnya itu gotong royong, rasa kebersamaannya ada. Habis itu cerita lah, banyak lah kita bisa buat dari pembuatan ogoh-ogoh ini. Dari pengalaman saya sih gitu. Untuk menurut Anda apa itu makna yang sebenarnya dari ogoh-ogoh? Makna ogoh-ogoh itu sendiri menurut saya sih itu sebagai pengusir energi negatif di agama Hindu menurut percayaan. Tapi menurut semua orang pembuatan ogoh-ogoh itu bukan sekedar cuma pengusir energi negatif, tetapi juga ini sebuah karya seni yang dilakukan oleh pemuda, aspirasi pemuda yang dituangkan ke dalam pendidikan dimensi. Nah, Anda kan sebagai pembuat ogoh dari atau seniman ogoh di Banjar ini, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam membuat ogoh-ogoh yang pernah Anda hadapi atau pada saat mengarang ogoh-ogoh di hari pawai pengukusan? Tantangan terberat sih dari pengalamannya. Kami dari 2 tahun lalu baru mulai membuat ulang dari ulatan pakai bahan organik lah. Dulunya dari styrofoam kita berganti ke bahan organik. Nah, karena pertama gara-gara kita pertama coba buat. Setelah itu tantangan kedua ya mungkin semuanya baru belajar, jadinya agak susah lah. Jadinya cara buatnya gimana, cara ya semua teknik belum dapat, jadinya belajar dari awal lagi. Itu tantangan terberat ya. Bagaimana juga peran utama dalam pembuatan ogoh-ogoh ini bisa mempererat hubungan antar warga atau antar pemuda di Banjar? Untuk mempererat sih cukup sulit juga ya. Gara-gara ya kemungkinan ada mungkin sibuk kerja, sibuk semuanya lah, semua punya kesibukan. Tapi menurut saya sih meluangkan waktu itu bisa lah semuanya untuk sebanyak gotong royong dalam kebersamaan inilah semuanya bisa lakukan waktu ini. Jadi bisa ogoh-ogoh ini sebagai wadah ya, yang bisa mempererat. Ya. Nah, jadi bagaimana tradisi ogoh-ogoh bisa berkembang sampai sekarang? Apakah ada perkembangan yang dari nggak bisa perubahan dengan di pembuatan ogoh-ogoh di era modern ini sih menurut saya cukup sulit karena tradisi juga ada, habis itu masuk juga modernnya. Sekarang mungkin di pemuda di sini menerapkan keduanya itu, campurkan tradisi sama kemodernan biar tradisi itu tidak lekang pada zaman dan juga masuk di era modern juga. Soalnya menurut saya era modern dulu juga berpengaruh untuk melestarikan tradisi juga bisa. Apalagi sekarang kita kita punya sosial media untuk mengembangkanlah tradisi itu kancah nasional lagi bisa. Jadi di era teknologi ini supaya nilai-nilai dasar ogoh-ogoh itu tetap ada ya. Nah, untuk kedepannya itu apa harapan tradisi ogoh-ogoh di
atau khusus di umumnya di Bali dan khususnya di Banjar Sese? Khususnya pertama ya khususnya minyak sese, lebih baiknya untuk pesan saya untuk kedepannya tuh mungkin bisa menggali di liar untuk makin mengembangkan tradisi, sama mungkin rasa kebersamaannya pasti makin menambah. Terus untuk yang di kancah nasional itu kemungkinan tradisi akan lebih dijaga, gara-gara itu sudah tergantung di diri kita bahwa kita harus menjaga tradisi. Terima kasih Li atas waktunya. Saya tak bersedia untuk saya wawancara mengenai bagaimana Bapak di Banjar Sese Singapadu. Silakan rekan DIP. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber kedua, yaitu untuk mencari informasi tentang bagaimana menyambut Brayo di Banjar Sese Singapadu ini. Stay tune. Om Swastiastu. Nah, sekarang saya bersama salah satu warga dari Banjar Sese Singapadu. Ibu bisa perkenalkan diri? Ya, nama saya Bu Rima Putri. Saya adalah warga Banjar Sese Singapadu. Nah, sebagai warga dari Banjar Sese Singapadu ini yang terkenal masih sangat lengket akan kearifan lokal menyambut Brayo. Nah, menurut Ibu, apa itu sebenarnya makna dari menyambut Brayo? Menyambut Brayo itu merupakan konsep ideal bagi masyarakat Bali yang bersumber dari nilai budaya dan adat istiadat daerah Bali. Di samping itu, konsep menyambut Brayo ini juga bagaimana kita bisa menghargai perbedaan dan menempatkan orang lain sebagai keluarga kita sendiri. Berarti itu menyambut Brayo itu prinsip dari warga Bali ya, Singapadu. Khususnya Banjar Sese Singapadu. Nah, mengapa ini menyambut Brayo ini sangat penting bagi masyarakat kita? Menyambut Brayo itu merupakan konsep yang dari dulu memang sangat dipertahankan di Bali, karena di Bali itu memang merupakan wilayah yang lain daripada yang lain di Indonesia. Oh, berarti cukup banyak ya manfaatnya. Jadi dari manfaat saya beralih ke tantangan. Jadi tantangan menyambut Brayo di sekarang ini bagaimana Bu? Atau khususnya di Banjar Sese Singapadu ini apa tantangannya? Nah, mungkin tidak hanya di Banjar Sese ya, tantangan dari menyambut Brayo itu sekarang itu dengan adanya kemajuan teknologi yang menggerus tatanan pola pikir masyarakat, otomatis konsep menyambut Brayo itu sudah mulai agak renggang. Artinya tidak sekental seperti zaman dulu, karena bagaimanapun juga teknologi itu pasti memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi pola pikir masyarakat yang dulunya mungkin kental dengan menyambut Brayonya sekarang mulai sudah agak individual. Nah, berarti semangat menyambut Brayo dari dulu itu tergerus oleh seiring perkembangan teknologi. Ya. Nah, jadi berarti itu caranya menurut Ibu ya. Jadi untuk mengakhiri, apa harapan dan pesan Ibu terkait semangat menyambut Brayo di Banjar Sese Singapadu ini atau umumnya di Bali ini? Semangat menyambut Brayo itu untuk kedepannya mulai kita pupuk lagi lebih keras bagaimana semangat kita menyambut Brayo, meskipun bukan dengan keluarga kita sendiri, dengan orang lain yang kita anggap sebagai keluarga, itu tetap kita harus pertahankan dan kita pupuk bersama-sama, karena bagaimanapun juga konsep menyambut Brayo itu apabila itu nanti memang hilang sama sekali, itu akan merusak tatanan masyarakat Bali. Nah, sekianlah pendapat dari salah satu warga sekitar di Banjar Sese Singapadu terkait menyambut Brayo. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya telah bersedia untuk saya wawancara untuk mengulas informasi tentang bagaimana menyambut Brayo di Banjar Sese Singapadu ini. Sama-sama. Sekian wawancara tentang kearifan lokal dari menyambut Brayo di Banjar Sese Singapadu atau umumnya di Bali ini. Terima kasih.